Tes, tes, tes. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, di sini perkenalkan kami dari kelompok Tubes Alpro, asik. Saya Fajrin, NIM saya 1904077. Dan ini saudara saya, saudara Saya rekan saya. Silakan Wardah memperkenalkan diri. Asik. Perkenalkan, saya Wardah Zara, NIM 19.02810. Ya, dari Bekasi, Pendidikan Ilmu Komputer 2019, B. Oke. Ya, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai pembuatan aplikasi dengan tema aplikasinya yaitu aplikasi kuis pengetahuan Islam. Alhamdulillah. Yeay. Alhamdulillah. Oke. Baik, Akang Teteh semua. Saya mulai. Pertama akan menjelaskan mengenai fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Kita coba running. Nah, tampilan pertamanya yaitu nanti si user itu akan membuat akun terlebih dahulu. Dan apabila belum memiliki akun, seperti yang saya contohkan ini, misal Wardah usianya 10 tahun. Nah, dia tidak bisa masuk karena harus punya akun dulu. Nah, ini fitur pertama pembuatan akun, namanya bebas, Wardah usianya 100 tahun. Anda berhasil membuat akun. Nah, di sini akunnya sudah masuk kepada data kami. Lalu pengguna sudah bisa masuk. Nah, di sini kita sudah mengatur error handlingnya jika namanya ya tidak terdaftar seperti yang tadi, misalnya Ajin 10 tahun, dia tidak bisa. Nah, maka harus pakai data yang tadi, Wardah 100 tahun, dia bisa masuk gitu. Sebelum lanjut, nah di sini juga ada di menu awal ada juga papan peringkat. Nah, kita coba buka. Nah, ini tuh papan peringkat di mana akun-akun yang sudah bermain akan diperingkatkan atau disorting sesuai skor tertinggi mereka gitu. Nah, di sini yang terdaftar baru satu akun dengan skor 0 karena Wardah ini belum main gitu. Nah, kita masuk lagi. Ada 100 tahun. Oke, masih masuk. Nah, di sini menu utamanya seperti pada umumnya, karena ini kuis Islam, kita gunakan Assalamualaikum biar lebih syahdu lah, asik. Nah, di sini ucapan selamat dulu. Ada skor juga untuk memantau perkembangan si pengguna, sudah berapa skor yang sudah diraih oleh Wardah ini. Nah, di sini kami menyediakan 3 soal, 3 kategori soal, pertama tauhid, sholat, dan puasa. Karena mungkin ini adalah ilmu dasar yang perlu dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wardah. Misalnya pengguna memasuki soal tauhid, masuk. Nah, ini ada 3 pilihan level. Mangga Wardah dijelaskan. Lanjut. Nah, di dalam satu soal ini itu terdapat 3 level, mudah, sedang, sama sulit. Nah, itu kan jadi di situ kami tampilkan si skornya. Kalau misalkan, coba ini dulu dijalanin yang level 1 dulu. Misalkan pilihannya sama dengan 1, nanti dia bakal muncul soal si tadi apa kategorinya, kan tadi pilihnya tauhid, berarti kategori tauhid level 1, level yang paling mudah. Nah, nanti si user itu
si pemainnya itu masukin jawabannya berupa abjad. Itu abjadnya ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, misalkan masukinnya A. Nah, jawabannya salah. Jadi misalkan si sistemnya itu nanti ngebaca si jawabannya itu benar apa enggak. Kalau misalkan benar, nanti outputnya bukan itu. Kalau misalkan salah, outputnya ya begitu, ya jawabanmu salah gitu. Nah, habis ini misalkan jawab lagi A. Nah, kalau misalkan benar, outputnya akan seperti ini. Nah, seterusnya sampai 10 soal. Salahin aja ya. Nah, jika sudah selesai mengerjakan soalnya, nanti akan si programnya itu akan menampilkan ini progresnya, hasil nilainya, benernya berapa, salahnya berapa, terus skornya itu jadi berapa. Nah, karena skornya itu, nah untuk lanjut ke level selanjutnya itu, skornya itu minimal itu harus 80. Nah, karena ini si pemainnya ini skornya tidak mencapai si KKM-nya, ketentuannya, jadi dia tidak bisa melanjutkan ke permainan selanjutnya. Jadi hanya bisa mengulang si level ini. Nah, kalau misalkan si pemain itu milihnya yang opsi 1, yaitu main lagi, nanti dia bakal mengulang soal yang tadi. Jika tidak mau mengulang, maka dia akan memilih opsi 0 atau keluar gitu. Nah, lanjut. Mau nyoba apa? 1 atau 0? Oh, berarti ini dulu ya, coba dulu yang benar gitu. 1 ya? Ya, coba main lagi. Oke. Ya. Oke, semangat. Kita mulai. Oke. Nah, langsung. Yang benarnya berarti ya? Langsung itu nanti, ya yang benernya. Aja ngerjain. Susah banget ya soalnya tuh. Oke, udah. Nah, kan karena dia nilainya itu udah mencukup, udah melewati si batas tadi yang 80, kan dapatnya 100. Berarti udah mencukupi ya. Berarti si level yang selanjutnya itu bakal kebuka. Nah, itu tuh jadi opsinya beda lagi kayak yang tadi. Jadi si pemainnya itu bakal dikasih opsi lanjut level atau keluar. Nah, kalau misalkan si pemainnya itu, si usernya itu bakal milih opsinya itu 1, yaitu lanjut level, nanti dia bakal lanjut ke level berikutnya. Nanti bakal muncul si soalnya. Nah, kalau misalkan 0 sama kayak tadi, dia bakal keluar ke menu yang sebelumnya, begitu. Ini lanjut apa keluar nih? Lanjut deh. Nah, coba lanjut ya. Salah-salahin aja ya. Ya, salah-salahin aja. Nah, nanti tuh kalau kayak begini kurang lebih soalnya. Jadi tiap level beda soalnya. Sama kayak yang tadi ya, War ya. Nah, ini udah nih. Ya sama kayak tadi. Tuh kan itu juga kan ditampil juga si nilainya, si benernya, si salahnya, sama si skornya. Nah, sama kayak tadi juga, untuk lanjut ke level selanjutnya itu harus sesuai sama si KKM-nya, yaitu nilai itu minimal skor itu minimal 80
dalam level yang ini untuk lanjut ke level selanjutnya. Jadi si pemain tidak bisa lanjut dan harus main lagi. Atau kalau misalkan sudah jenuh, silakan keluar begitu. Oke, keluar ya. Jadi lanjut main lagi. Ya, keluar aja keluar. Dan kalau misalkan keluar nanti dia akan menampilkan terima kasih sudah bermain di kursi. Nah, nanti akan ditampilkan updatean si skornya, skor yang terbarunya. Nah, tadi level 1 skornya 100, level 2 skornya 40. Jika mau bermain lagi, tinggal aja itu si pilihnya 1, 2. Cuman tidak di saat ini tidak bisa memainkan yang level 3 karena si skor level 2-nya itu belum mencukupi si ketentuannya. Masih di bawah 80. Nah, jadi akan seperti ini kalau misalkan milih level yang belum ketentu si level sebelumnya itu belum mencapai nilai 80 atau melebihinya. Udah ya? Ya, udah. Kembali. Nah, ya udah kembali aja. Nah, nanti si skor yang tadi itu disimpan di skor keseluruhan, dijumlahkan ke skor totalnya. Nah, nanti diupdate di skor ya informasi skor yang di atas begitu. Nah, ini juga berlaku untuk kategori soal yang lain. Di kategori soal sholat, kategori soal puasa juga loopingnya itu sama seperti yang di tauhid. Nah, misal si pengguna itu ingin keluar. Oke, kembali. Oke. Nah, kita bisa lihat di papan peringkat yang tadi saya bahas. Ini sudah terupdate, Wardah memiliki skor 140. Nah, kemudian misal adiknya Wardah ingin main kuis ini nih, maka dia harus bikin akun juga. Misalnya, Wardi, usia 60 tahun. Misalnya. Nah, nanti itu di papan peringkat, si adiknya Wardah itu dia berada di ranking kedua, begitu. Nah, si Wardah yang udah mengerjakan soal tauhid tadi ada di ranking pertama, gitu. Mungkin udah kurang lebih seperti itu ya, Wardah. Ada lagi nggak ya? Ya, seperti itu. Langsung aja ke kodenya, si codingannya. Oke. Nah, misal si pengguna itu ingin keluar dari aplikasi ini, maka sebaiknya menyimpan datanya. Maka di sini kita menggunakan proses proses file. Nah, ini saya keluar ya, atau simpan data. Set. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Di sini otomatis si data akun dan skor yang tadi dilakukan atau dijalankan itu otomatis tersimpan dalam file. Kita buka filenya. Inilah datanya. Nah, ini data yang tadi. Ini nama, ini usia, ini skor utama, ini skor level 1 tauhid, level 2 tauhid, dan seterusnya. Terus, misal kita coba buka lagi programnya, kita jalankan lagi. Lama, Nah, misal Wardah yang tadi udah punya skor 140 tuh pengen main lagi misal. Nah, dia nggak perlu buat akun lagi, dia langsung masuk aja. Nah, nama Wardah. Terus usia 100 ya kan tadi. Nah, dia udah langsung masuk dengan skor yang udah dia kejar sebelumnya gitu. Jadi nggak usah ngerjain dari awal lagi. Nah, ini sudah terupdate. Oh ya, lupa misal Wardah itu membuat akun yang sama, misalnya nama Wardah usianya 100.
Nah, akun ini sudah ada, jadi dia eh, nggak bisa bikin akun yang nama dan usianya sama, begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu fitur yang ada di aplikasi ini. Untuk bagian pertama mengenai fitur saya cukupkan. Kemudian kita lanjut kepada bedah kode asik. Wih. Ya, ini gambaran kodenya yang tadi sudah ditampilkan. Ada 981 lines. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. awal-awal itu kami setelah menentukan tema dan menentukan fitur yang tadi itu, kami membuat pembagian terlebih dahulu, pembagian pengerjaan program ini. Pertama kami membagi pembuatan soal. Nah, pembuatan soal tauhid oleh Wardah, pembuatan soal apa? Salat level 1 oleh Wardah, level 2 3 oleh saya, dan kemudian level 3 soal puasa itu oleh saya. Nah, kemudian di awal-awal pembuatan program ini diawali oleh saya yang membuat kerangka utama dari program ini seperti pembuatan akun, login akun, keluar dari aplikasi dan segala macam. Nah, itu kami membuat ADT atau struct yang memuat isinya itu data akun dari si user itu. Dan ADT ini terdiri dari namanya, usianya, skor utama atau total skornya, kemudian skor tauhid yang dibikin array, yaitu array 3 ini maksudnya skor tauhid level 1, skor tauhid level 2, skor tauhid level 3. Begitupun dengan skor sholat dan puasa. Nah, ini adalah satu kerangka akun satu akun. Nah, kemudian ADT-nya Wardah, ini bagian Wardah. Nah, selanjutnya ada ADT untuk menyimpan soalnya. Jadi di soalnya itu nanti dia pakai array. Jadi nanti misalkan quest tauhid kan soalnya totalnya ada 10. Jadi quest tauhid 10. Nah, gitu nanti deklarasinya. Adapun isi dari si ADT-nya itu ada si soalnya, ada pilihan ganda, pilihan A-nya, pilihan B-nya, pilihan C-nya sampai D-nya. Lalu ada ada variabel untuk menyimpan si jawaban yang benarnya. Nah, itu untuk satu soal. Nanti dideklarasikan si ini struct quest-nya itu menjadi array 10. Jadi begitu kurang lebih. Lalu selanjutnya ada si prosedur pause-nya itu saya yang mengerjakan. Nah, itu maksudnya kenapa dibikin prosedur itu sebenarnya buat menghemat line-nya walaupun tidak menghemat sepenuhnya, hanya mengurangi line beberapa saja itu. Jadi kalau misalkan kami maunya dia itu nge-pause tapi sekaligus juga ngehilangin tampilan si layarnya, jadi digabung biar gak ribet. Lalu selanjutnya itu ada fungsi untuk si soalnya. Fungsi untuk soalnya. Itu fungsinya itu jenisnya integer, namanya question, nama si fungsinya question. Nah, itu nanti si fungsinya ini memakai parameter berupa si itu ADT tadi quest ADT quest-nya untuk mereferensi si soalnya. Lalu integer level itu untuk informasi si levelnya nanti di tampilan layarnya. Nah, gitu di integer point itu
digunakan sebagai variabel tampung untuk menampung si poinnya. Lalu apa itu? I. Variabel I itu untuk perulangan, untuk mengulang-ulang soalnya. Lalu pilihan itu variabel pilihan itu untuk si nanti kalau misalkan udah selesai main, ada pilihan mau main lagi apa tidak, itu nanti digunakannya untuk itu. Nah, lanjut aja langsung masuk ke perulangannya. Itu ada sistem CLS untuk menghapus si tampilan layarnya biar gitu ya, biar wow gitu, biar kosong. Nah, dalam perulangannya itu ada print si info levelnya, lalu ada print soalnya pilihannya, sama inputan user. Nah, kenapa tadi si soalnya itu dibikin array, jadi nanti biar si loopingnya itu gampang. Nah, misalkan looping pertama, berarti soal pertama. Misalkan jawaban yang dimasukkan si usernya itu benar, nah nanti poinnya bertambah, habis itu nanti akan outputnya akan seperti itu. Alhamdulillah jawabanmu benar. Nah, sebaliknya jika si jawabannya itu salah, poinnya tidak bertambah dan outputnya akan seperti itu. Menginformasikan kalau jawabannya itu salah. Dan itu perulangannya itu dilakukan sebanyak 10 kali karena si soalnya itu ada 10. Setelah looping selesai, lalu ada menampilkan output si nilainya, jumlah benarnya, jumlah salahnya, sama skornya. Nah, jika si nilainya itu, si poinnya itu kurang dari yang ketentuannya, yaitu 8, atau kalau misalkan jadi skor itu jadi 80, nanti dia akan melakukan proses yang di bawahnya, yaitu dia akan si usernya itu akan ditanya apakah dia mau main lagi atau mau keluar dari si game itu. Jika dia ingin main lagi, dia harus mengetik 1. Nah, jika si user memilih opsi 1, maka dia akan kembali si programnya, kembali ke proses tadi yang si soalnya dengan menggunakan rekursif. Ya, habis itu kalau misalkan si usernya itu memilih 0 atau selain 1, itu dia akan keluar, yaitu mereturn si poinnya, mengembalikan nilai si poinnya gitu. Jadi begitu kurang lebihnya buat yang fungsi question-nya. Lanjut aja Fadrin. Nah, ini ada prosedur. Ini ada lagi yang jelasin. Ya, lanjut aja. Ya. Terus selanjutnya ada prosedur buat kuis. Nah, bedanya itu sama yang di atas itu buat apa? Kalau misalkan yang di atas itu buat satu soal. Buat looping, bukan satu soal, buat satu level. Berarti 10 soal. Nah, ini buat berkali-kali. Jadi buat satu kategori, level 1, level 2, level 3. Nggak kelihatan. Nah, di dalam prosedur sikusnya ini, parameternya itu kategorinya itu buat misalkan kalau misalkan 1 berarti tauhid, kalau misalkan 2 sholat, kalau misalkan 3 itu puasa, kalau 3 itu puasa. Nah, integer levelnya itu buat si levelnya, habis itu dimasukkan juga soal yang level 1, level 2, level 3. Terus si akunnya
sama dia itu akun ke mana, ke berapa akun itu untuk informasi si akunnya yang mana gitu. Nah, langsung aja itu variable score itu seperti tadi yang poin di question, di fungsi question itu buat informasi si nilainya, buat informasi si skornya. Nah, pilihan itu sama itu buat nanti pilihan, buat menampung pilihan si usernya. Kalau misalkan ada opsi. Nah, itu langsung aja pakai perulangan, pakai looping while. Jadi proses ini bakal diulang selama si pilihannya itu bukan ya benar ya, pilihannya itu bukan 0. Kalau 0 berarti itu keluar. Nah, kalau misalkan si kalau si levelnya itu sama dengan 1, itu dia akan menjalankan fungsi question dengan parameter quest A. Itu quest yang pertanyaan yang level 1. Lalu kalau begitu juga yang 2 sama yang 3. Nah, terus selanjutnya, nah itu kenapa si yang 3 itu dipakein L, soalnya kan nggak mungkin juga kan nanti di programnya kita nyantumin si parameternya itu lebih dari 3, pasti sesuai sama si kategorinya. Kalaupun si user masukinnya bukan selain 1, 2, 3, itu juga nggak bakal ngejalanin prosedur ini. Nah, lanjut aja langsung ke kategorinya. Nah, kalau misalkan kategorinya 1, dia akan menyimpan skornya, hasil dari fungsi yang di atas itu. Misalkan kalau kategorinya 1, berarti itu kan tauhid. Berarti skornya ditaruh di variabel skor tauhid, yaitu kami namain ST. Nah, itu ST itu tadi kan seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya sama Fajrin, itu jadi ada SP, ada SS sama SP, si skor tiap kuisnya, setiap jenis kuisnya. Nah, nanti dia itu disimpannya itu sesuai dengan levelnya. Kalau misalkan levelnya 1, berarti di indeks 0 dan seterusnya gitu. Udah habis itu lanjut langsung ke misalkan si skornya itu, misalkan ada kondisi skornya itu kurang dari 8. Nah, maka dia akan menghentikan si proses looping ini. Proses looping ini. Kenapa dihentikan? Karena otomatis kalau udah masuk ke prosedur ini, di sebelumnya di quest-nya itu emang dia udah ditanya dia mau main lagi apa enggak. Kalau misalkan nggak mau main lagi, dia tetap akan berada di fungsi question-nya itu. Kalau misalkan dia nggak mau main, berarti dia keluar. Nah, nanti dia udah masuk ke prosedur ini. Nah, dari prosedur ini berarti kan dia mau keluar. Nah, itu langsung aja di-break aja sih ininya, si prosedur kuisnya, karena dia memang pengennya keluar. Dan habis itu, selanjutnya ada kondisi di mana if level tidak sama dengan 3, ini maksudnya, apa itu bacanya? Aduh, nggak kelihatan. Oh, 3, ya. Di kondisi level tidak sama dengan 3, maka dia akan menampilkan output, dia mau lanjut atau tidak. Nah, jika si user memasukkan si opsinya itu lanjut, masuknya itu 1, nah nanti dia akan mengulang lagi levelnya. Jadi mengulang lagi dengan levelnya itu ditambah, misalkan level sebelumnya itu 2, ditambah jadi 3, atau misalkan 1 jadi 2 gitu ya. Terus kalau misalkan selain 1 milihnya, itu dia bakal keluar. Jadi dia nggak ngelooping lagi. Dia bakal ngelooping selama sipilnya itu bukan 0. Kecuali ya pokoknya selama sipilnya bukan 0. Ya benar kan ya? Nah, habis itu untuk
yang 3 untuk level 3 dia tuh nggak ada opsi buat lanjut karena udah berakhir, jadi mau dilanjut kemana gitu, jadi akhirnya langsung keluar. Jadi langsung aja outputnya, yay, alhamdulillah kamu sudah menyelesaikan semua level di kuis ini. Langsung break, loopingnya selesai, habis itu keluar deh gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih, Jin. Seperti itu, Fajrin gitu. Lanjut Oke. aja. Yaitu mengenai looping tentang soal dan levelnya. Nah, kemudian kami bikin fungsi lagi, kita beri nama count atau hitung, memanggil alamat, memanggil alamat akun dengan tipe datanya yaitu account atau tipe data ADT tadi. Nah, ini sebenarnya fungsi ini tuh untuk menghitung skor total si user itu biar bisa ditampilkan di menu utama. Nah, jadi kita bikin perulangan 3 kali karena perulangan ini tuh untuk menghitung tiap kategori. Nah, perulangan ini untuk menghitung kategori tauhid. Jadi dari kan ST ini tuh punya tiga level dan si array ST itu sampai 3. Nah, nanti si ini tuh kan akan mengulang sampai ke level ketiga. Jadi di level pertama berapa, level kedua berapa, level ketiga berapa, ditambahkan. Nah, lalu ditambahkan juga sama yang lakukan hal yang sama juga di yang bagian SS. Atau bentar, ada masalah. Oke. Nah, ini juga sama seperti yang di atas, sama yang seperti atas. Nah, karena hanya menggunakan satu variabel, maka variabel sum in itu akan terus bertambah. Misalnya di sini, misal di sini sumnya 5, di sini jadi nambah berapa. Nah, lalu si variabel sum in itu di return ke uh, ke integer main yang tadi gitu. Nah, kemudian ada prosedur untuk menulis data pada file txt. Silakan Warda. Nah, adapun ini prosedur untuk write data, namanya write data. Jadi di prosedur ini si program akan menyalin informasi ke file txt. Di sini parameter yang dibutuhkan itu yaitu akun ya pastinya, sama posisi si akunnya. Jumlah akunnya deng, integer n itu untuk variabel si jumlah akunnya, parameter si jumlah akun yang terbaru. Nah, habis itu variabel i sama j untuk perulangan. Nah, sebelumnya itu kita deklarasiin dulu filenya dideklarasi dulu, diinisialis dulu. Terus habis itu kita bikin foldernya. Setelah itu kita open file txt-nya, nama filenya data akun. Terus itu mode filenya itu W+. Jadi dia itu ngebuka buat menulis atau membaca untuk menambahkan gitu. Kalau W+, gimana ya, pokoknya itu modenya W+. Jadi dia menambahkan gitu. Dia membuka terus dia menambahkan dari file kosong. Nah, setelah itu udah dibuka si filenya, itu dia nanti menggunakan perulangan untuk menyalin semua si kodenya ya. Informasi akunnya ke si file txt-nya tadi yang data akun. Nah, ini kita pakai fprintf, terus file, terus disalin si data namanya, usianya, skornya, terus sama buat nyalin skor tadi, skor si tauhidnya, skor sholatnya, sama skor puasanya, karena dia itu adalah array, jadi kita pakai perulangan. Udah selesai perulangannya sebanyak
si akunnya itu yang banyak akun terbarunya, udah selesai loopingnya, udah selesai nyalinnya, itu nanti fclose file itu menutup si filenya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Dilanjutkan Fajrin. Ya kemudian ada prosedur untuk namanya rank sort. Kalau tidak salah, mengingat di fiturnya itu ada di papan peringkat. Nah ini untuk mengurutkan peringkat akun-akun yang ada. Mau sama Warda? Oh boleh boleh. Nah ini selanjutnya ada prosedur untuk peringkat tadi yang tadi udah dijelaskan sama si Fajrin, itu buat yang menu peringkat di menu pertama. Nah ini nama prosedurnya itu rank sort. Ini kita memakai parameter si akunnya, terus habis itu sama banyak akunnya, banyak akun terbarunya. Nah, di sini ada variabel i, j, sama apa itu satu lagi? M. Oh, M. I sama J-nya itu untuk perulangan. Nah, variabel M ini untuk menampung si nilai apa yang akan digunakan untuk si sort-nya. Lalu ada variabel score ya, variabel score itu array score untuk menampung si skornya, skor yang dari dari ADT tadi yang udah disimpan di ADT dari masing-masing akunnya. Nah itu tuh disalin dulu ke skornya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan diurutkan langsung dari si akunnya, itu nanti akunnya tuh bakal keubah dan harus ngubah semuanya. Sedangkan di sini kita menampilin nama sama skornya aja gitu, skor totalnya. Habis itu ada tem itu buat nanti pergantian pertukaran si datanya buat tampungannya. Nah, habis itu ada variabel buat nyimpen namanya kayak tadi buat yang skor. Habis itu ada temn itu buat nampung pertukaran si namanya nanti. Habis itu looping ada proses looping dulu buat nyalin si nama-nama yang ada di ADT akunnya yang udah kesimpan nama-nama akunnya sama skornya juga ke tadi yang variabel udah dideklarasiin, udah kesalin, habis itu langsung masuk ke proses pengurutannya. Itu kita pakai bubble. Oke, bubble sort. Nah, ini diurutkannya itu dari yang terbesar habis itu sampai yang terkecil. Ya gitu kayak ranking gitu. Habis itu udah tuh prosesnya. Nanti kalau misal dia bakal dibandingin lebih besar apa atau enggak. Kalau misalkan dia lebih besar nanti bakal dituker sampai datanya terurut. Pertukarannya itu dilakukan sampai datanya terurut. Lalu setelah selesai proses bubble sort-nya ini langsung masuk dia bakal memunculkan output si ranking-rankingnya itu jadi kita bikin tabel jadi biar rapih gitu ya, biar wow gitu deh pokoknya. Ya pokoknya itu nanti ada bikin itunya dulu si headernya bikin papan atasnya gitu kayak ranking, nama, usia, skor gitu segala macam. Habis itu baru looping buat ngeprint buat nampilkan si rankingnya, namanya, usianya, sama skornya. Nah, habis itu udah selesai looping, udah itu habis itu langsung diakhiri dengan si penutup tabelnya. Habis itu selesai. Udah di prosedur si rank sort-nya. Lanjut, Adrin.
Nah, selanjutnya itu ada fungsi read data. Nah, tadi ada read data, terus ini ada read data untuk membaca si datanya. Jadi datanya nanti itu yang udah dibaca itu nanti bakal dimasukin ke program lagi. Jadi programnya pas dijalanin lagi itu terupdate gitu. Jadi ngelanjutin informasi yang udah disimpan. Nah, itu di parameternya sama pakai akun. Nah, di sini kenapa nggak dicantumin parameter si jumlah akunnya? Karena di sini si program belum tahu si banyak datanya itu udah berapa gitu. Jadi di sini kita ngitungnya. Nah, langsung aja masuk ke variabelnya, itu ada i itu buat perulangannya. Habis itu deklarasi filenya. Habis itu buka filenya pakai fopen datanya data akun .txt. Nah, itu pakainya A+. Nah, mode A+ itu buat membaca atau mengubah si data filenya gitu menurut referensi yang dibaca. Nah, habis itu langsung masuk ke proses looping. Jadi looping ini berguna buat nyalin si data-data yang ada di txt-nya ke ADT-nya, ke ADT si akunnya, sekaligus juga buat ngitung ada berapa banyak datanya. Nah, itu nanti dihitungnya dengan I. Nah, proses ini bakal berulang sampai si datanya itu, si data yang ada di filenya itu habis. Nah, IOF itu maksudnya itu sampai datanya itu sampai habis gitu, sampai selesai gitu. Udah selesai kesalin semua yang ada di txt-nya itu, langsung aja lanjut ke fclose file itu buat nutup si filenya. Nah, habis itu return i. Jadi fungsi ini akan mereturn si variabel i-nya, jadi i-nya itu bakal dipakai buat informasi banyak datanya. Langsung lanjut aja ke soalnya. Nah, ini sama Fadlin aja ya. Nah, ini adalah prosedur untuk menyalin atau kita masukkan soal-soal yang tadi sudah bisa dilihat di Excel-nya, dan memanggil ADT-ADT-nya, ADT Tauhid, ADT Tauhid 1, Tauhid 2, Tauhid 3. Ini karena kita sudah sepakat menggunakan array, maka ini untuk soal pertama dimasukkan ke array ke 0, pilihan ganda A-nya dimasukkan ke array Tauhid 1 yang 0 juga, begitu sampai ini jawabannya itu adalah C. Nah, maka seperti yang dijelaskan, kalau bukan jawabannya C, maka adalah salah. Nah, itu dilakukan terus berulang. Ini karena ini tidak bisa menggunakan perulangan, maka kita secara manual diisi sesuai array-nya sampai ke soal ke nomor 10 atau ke array ke-9. Ini terus kita ulangi sampai ini kan tauhid level 1, ini tauhid level 2 dengan cara yang sama. Lalu ada tauhid level 3 juga, arahnya juga sama seperti yang tadi. Oh ya, untuk pembagiannya kan yang membuat soal tauhid itu adalah Wardah. Untuk membuat soal itu level 1 oleh Wardah, level 2 sampai 3 oleh saya, dan soal puasa oleh saya. Dan juga sama prosedur pengerjaannya juga sama seperti yang tauhid. Ya, begitu kita masukkan secara manual, mengetik secara manual, kita masukkan semuanya sampai ke puasa level 3. Oke, biar irit tempat kita hapus aja dulu. Bukan hapus, kita unavailable-kan dulu. Nah ini untuk 3 prosedur ini untuk memasukkan soal yang tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian ada prosedur menu awal. Ini hanya untuk merapihkan integer main saja. Kita buat prosedur yang tadi sudah buat akun, masuk, telepon peringkat, keluar simpan data. Ada menu utama. Nah, ini menu setelah si pengguna masuk kepada permainan dan memasukkan akun atau login, ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh si pengguna. Kita buat prosedur agar lebih rapih juga integer mainnya dengan memanggil variabel akun, kemudian integer i untuk integer ini itu untuk akun mana yang dia akses. Nah, kalau misalnya tadi kan Wardah, misalnya nama Wardah, berarti kan itu aja i ke 0. Maka ini adalah semua i-nya itu adalah 0. Nah, ini halo untuk nama dan usia. Nah, di sini ada untuk menampung si skor. Nah, akun ini kan ADT. Maaf. Akun ini kan ADT dengan i-nya 0 karena akun pertama, dengan masuk kepada variabel skor. Ini untuk menampungnya, ini untuk memanggil fungsi count atau fungsi menghitung berapa banyak skor dari semua level yang sudah dikerjakan oleh user tersebut dengan parameter akun yang sudah tadi saya jelaskan di atas. Yang ini jika sudah dihitung, maka itu dikalikan 10 agar bentuk angkanya bukan satuan, bukan 1, 2, 3 gitu. Jadi 10, 20, 30 lah kayak gitu. Puluhan. Nah, setelah ditampung, skornya lalu ditampilkan. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat pada fitur. Nah, ini kita masuk kepada integer main-nya. Ini untuk deklarasi soal. Nah, ini kan quest itu kan ADT, tipe data quest itu kan menampung soal-soal. Nah, kita menampung soal-soal yang ini, soal pilihan ganda dan jawaban. Nah, kita deklarasiin tauhid 1, tauhid 2, tauhid 3, soal 1, 2, 3, puasa 1, 2, 3. Jadi semua variabel ini tuh merujuk pada tipe data quest. Jadi semuanya memiliki segala elemen yang ada di quest ini. Seperti yang sudah diinput pada prosedur ini. Kemudian kita deklarasikan juga akun si usernya itu dengan memanggil tipe data account. Tipe data account terdiri dari nama, usia, skor tauhid, skor sholat, skor puasa. Nah, sebanyak kita buat array juga karena akunnya itu bakal lebih dari 1 gitu. Nah, kita juga mendeklarasikan beberapa variabel yang dibutuhkan untuk menampung usia, menu 1, menu 2, menu level, untuk ada ini untuk sequential search, i untuk perulangan, atau untuk data mana yang diakses. Nah, ini ada integer n sama dengan read data akun. Maksudnya, n ini untuk menampung banyak data, berapa banyak akun yang sudah terdaftar gitu. Nah, dengan memanggil fungsi read data ini yang tadi ini. Nah, ini kan untuk membaca data berulang-ulang, return i. Nah, i ini adalah banyaknya data yang sudah dibaca. Nah, jika sudah ditambahkan, maka si n ini menjadi 1 minimal. Jika belum, maka n adalah 0. Tem nama untuk menampung nama. Ini untuk memanggil fungsi prosedur soal tauhid. Jadi ini tuh memanggil prosedur tauhid, memanggil prosedur sholat, memanggil prosedur puasa dengan tipe data tauhid 1, tauhid 3, yang ini juga sama, sholat 1, sholat 2, sholat 3, puasa 1, puasa 2, puasa 3 sama. Maka jika ini sudah dideklarasikan, prosedur ini akan dijalankan. Jika prosedur ini dijalankan, maka seluruh soal sudah terinput, sudah masuk pada program. Nah, kemudian
kita masuk kepada programnya, fitur awal programnya dengan dibersihkan dahulu, bukan dikosongkan dahulu, di clean screen-kan, lalu memanggil prosedur menu awal. Menu awal itu yang tadi, yang ini nih, menu awal programnya. Lalu si user akan memilih pilihan apa yang akan dipilih. Nah, misalnya kita menggunakan switch case agar lebih simpel karena pilihannya sudah tentu. Nah, di sini jika si user memilih satu, maka si user akan membuat akun dengan nama Wardah kan yang tadi. Nah, Wardah ini akan masuk kepada variabel tem nama atau tampungan sementara nama. Usianya juga kan tadi Wardah 100. Nah, di sini tem usia akan terisi 100. Nah, ini adalah prosedur langkah-langkah untuk sequential search atau mencari apakah nama dan usia yang diinput oleh user itu ada atau tidak. Maka itu harus menggunakan perulangan untuk mengecek satu-satu data. Nah, ini perulangan dilakukan sebanyak n. Jadi berapa banyak data yang sudah dimasukkan. Nah, ini akan mengulang sampai banyak data. Maka jika nama dan usia yang diinput tadi itu sudah terdaftar, ini kan berarti misalnya ini 0 berarti akun ke pertama atau akun diarai ke 0. Nah, jika tem nama tersebut itu sama dengan akun yang pertama, juga usia itu sama dengan usia yang pertama, maka ini akan di-print. Akun sudah ada, artinya nama yang diinput dan usia yang diinput itu sudah terdaftar. Maka variabel ada menjadi 1. Nah, jika memang ini kondisi, jika memang program itu tidak masuk pada kondisi ini, maka si ada ini tidak akan menjadi 1. Ada ini akan menjadi 0, tetap 0. Maka jika 0, berarti si nama dan usia tersebut itu belum terdaftar pada akun. Nah, jika memang belum terdaftar, maka kita tambahkan n tersebut. Maka yang tadi n-nya asalnya 0 menjadi 1. Nah, kemudian si tem nama yang berisi Wardah itu dimasukkan kepada variabel nama di ADT akun, di array ke i atau arraynya i adalah 0. Sama juga usia juga dimasukkan kepada variabel usia di ADT akun, array ke 0. Lalu akan ditampilkan informasi Anda berhasil membuat akun. Nah, itu selesai. Maka jika adanya itu 0, dia akan langsung ke sini, akan langsung ke sistem break. Nah, sistem pause maksudnya. Sistem pause dan nge-break. Jadi ini tidak akan dijalankan. Begitu. Itu untuk case 1. Untuk case 2, Wardah mau jelasin nggak? Oh, boleh. Masih gabut. Untuk yang ke-1 itu Case 2. apa menu buat yang 2 ya. Ya. Maaf salah, itu case 2. Itu untuk masuk. Jadi kalau misalkan udah ada akunnya, itu nanti bisa masuk. Nah, pertama itu kita clear screen dulu, si tampilannya itu dikosongin dulu, jadi pakai sistem CLS. Habis itu nanti layar bakal nampilin either masuk, ya buat hiasan aja itu, biar gimana gitu. Habis itu nanti ada si usernya itu diminta untuk menginput namanya, akunnya yang udah ada. Habis itu usianya udah diinput, habis itu nanti dicari apakah si namanya itu, si akunnya itu ada apa enggak, ada apa tidak di yang sudah di datanya yang udah disimpan, ada enggak di ADT-nya si akunnya. Kalau misalkan si akunnya, nama akunnya sama si nama yang di posisi I itu sama, itu
atau si akunnya si usia si akunnya sama si usia yang diinput itu sama, berarti akunnya ada. Nah, kalau misalkan akunnya ada, nanti outputnya Anda berhasil masuk. Habis itu pause. Habis itu masuk ke proses perulangan. Masuk ke proses perulangan tadi sampai dia keluar gitu. Nah, habis itu masuk tampilannya dikosongin dulu pakai tadi sistem CLS. Habis itu dia menjalankan prosedur si menu utamanya yang tadi udah dijelasin sama Padrin. Itu prosedur ya, nanti dia bakal nampilin either salam atau assalamualaikum, habis itu sapaan, nama si akun pengguna akunnya, habis itu usianya, habis itu info si skor si penggunanya. Nah, setelah itu nanti si user di dalam prosedur itu juga si user bakal ditunjukkan dia mau disuruh pilih mau itu gimana? Oh iya, benar-benar. Nah, ada pilihan juga nanti di dalam tadi yang prosedur yang udah dijelaskan sama si Fajrin itu ada pilihan soalnya ya, mau kategori soalnya mau tauhid, sholat, puasa gitu. Nah, habis itu udah selesai menjalankan si prosedurnya itu, si program akan meminta user untuk memasukkan pilihan menunya. Ada paket. Oh iya ya. Nah, untuk menginput si pilihan soalnya. Kalau misalkan si case-nya 1 itu dia akan masuk ke soal tauhid. Habis itu dia akan menjalankan si case 1-nya. Itu soal tauhid. Dan habis itu sistem pause untuk pause-nya, jadi biar deg-degan gitu. Dan habis itu kan ada infonya juga menuju soal tauhid. Setelah itu nanti akan si tampilan program itu akan membersihkan tampilannya tadi dengan CLS. Habis itu ditampilkan juga pilihan si levelnya beserta data si skornya. Data skor yang dimiliki si usernya, skor tauhid level 1, level 2, level 3. Nah, setelah itu program akan meminta si user untuk menginput pilihan levelnya. Nah, apabila pilihan levelnya itu 1, maka dia akan menjalankan prosedur quiz yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu parameternya menggunakan menu. Terus habis itu menunya itu, menu 2 itu si kategorinya, informasi kategorinya. Habis itu menu level, itu informasi levelnya berapa. Habis itu masukin soal tauhid 1, tauhid 2, tauhid 3. Nah, habis itu informasi akunnya sama dia itu akun keberapa. Nah, setelah menjalankan prosedur yang tadi yang sudah dijelaskan itu, dia akan mengeluarkan output terima kasih sudah bermain di kuis ini gitu. Nah, itu tandanya berarti si user itu sudah keluar dari si prosedurnya. Nah, setelah itu program akan mempause programnya gitu. Nah, adapun untuk menu level 2 sama 3, nah itu karena sama jadi digabung aja. Maksudnya tampilan itu sama. Jadi nanti kalau misalkan si level sebelumnya, misalkan milihnya itu si usernya itu 2. Nah, level 1-nya itu belum 80 yang tadi sudah sempat dijelaskan di awal. Nah, nanti dia tidak akan bisa masuk ke level selanjutnya, yaitu level 2. Nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Anda tidak
bisa mengerjakan level ini karena level sebelumnya belum memiliki nilai 80. Nah, nanti akan mengulang ke menu tampilan menu level tadi, menu level 1, level 2, level 3. Nah, apabila kalau level sebelumnya itu nilainya memenuhi yaitu 80, maka dia akan menjalankan prosedur seperti prosedur yang ada di menu level 1, yaitu yang tadi yaitu prosedur kuis. Dan habis itu prosesnya seperti menu level 1. Setelah si user selesai di prosedur 1, si programnya udah selesai mengerjakan prosedur 1, nanti dia akan mengeluarkan output terima kasih sudah bermain di kuis ini. Lalu sistem pause untuk menjeda si programnya. Dan proses ini tuh bakal berulang sampai si user itu menginput pilihan kembali di menu level. Ya, jadi kalau misalkan kembali loopingnya selesai. Ya, adapun untuk mengantisipasi user error itu disediakan juga kalau misalkan si menunya itu kalau misalkan menunya itu sama dengan 0, berarti dia print oke ya biar gimana gitu. Jadi di outputnya oke gitu, habis itu langsung keluar. Udah, habis itu selesai. Itu untuk yang kategori 1. Adapun kategori selanjutnya itu sama saja ya itunya prosesnya. Mungkin bisa dilanjut sama Fajrin. Oke. Nah, tadi kan kategori tauhid. Di ini juga ada kategori sholat. Kita prosedurnya sama saja, hanya di sini tuh yang berbedanya itu si ADT ininya, ADT variable ini, kan yang tadinya itu ST, sekarang jadi SS untuk menampilkan skornya, dan juga parameter si kuisnya. Yang tadi kuis itu memiliki parameter tauhid 1, 2, 3, sekarang jadi parameter itu sholat 1, 2, 3, karena ini adalah kategori sholat gitu. Ini juga beda nih, variabel SS-nya juga sama, ini juga sama beda. Jadi yang hanya membedakannya itu saja. Dan di case 3 juga sama seperti itu. SP ini jadi SP, di rumah jadi SP. Ini proses 1, 2, 3, ininya SP, proses 1, 2, 3 gitu saja. Nah, misalnya si usernya menginputnya bukan 0 atau 1, 2, 3, maka dia akan menginput tolong pilih yang benar ya kawan. Oke. Nah, lanjut. Maka si menu 2 ini atau si pemilihan kategori yang tadi ini mana mana sih? Oh, ini nih. Nah, si case ini si do ini nih, si menu utama ini akan terus berulang sampai si user itu milih pilihannya 0 gitu. Nah, kembali ke sequential search tadi, itu adalah kondisi di mana si user itu menginput nama dan usia yang sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya nggak masuk ke kondisi ini, atau artinya si akun itu belum terdaftar, akun yang dimasukkan oleh si user ini belum terdaftar, maka akan masuk ke kondisi else, yaitu artinya nama dan usia tersebut belum terdaftar. Silakan daftar terlebih dahulu, begitu. Dan itu akan di break. Langsung selanjutnya kembali ke menu awal, yaitu ada case 3 atau pemilihan atau fitur papan peringkat. Nah, jika memang si N-nya itu masih kosong, nah maka belum ada akun yang terdaftar. Artinya si prosedur rank sort ini tidak akan dijalankan. Maka jika sudah terdaftar, yang artinya tadi didaftarkan dengan nama Wardah, usia 100, berarti kan N-nya itu sudah lebih dari 0 atau 1 lah. Maka si rank sort ini akan dijalankan, atau prosedur rank sort tadi yang untuk mengurutkan atau merankingkan
si pengguna. Nah, itu kemudian jika sudah tampilkan, itu hanya sekedar menampilkan saja, tidak ada inputan, ada sistem pos langsung akan kembali ke menu awal. Nah, jika memang memilihnya 0, maka terima kasih, Assalamualaikum. Di sini akan memanggil prosedur write data atau menulis data untuk menyimpan progres si pengguna. Jadi setelah maka kan di si menu awal itu saya menampilkannya kan keluar dan simpan data. Jadi artinya untuk menyimpan data dia perlu keluar dulu. Jadi dia akan keluar dari aplikasi sekalian menyimpan data juga itu dengan parameter si ADT akun dan banyaknya data. Nah, jika di luar dari 1, 2, 3 atau 0, maka akan nge-print akan membuat aksi seperti ini. Oke. Nah, jika tidak jika menu awal jika inputan di menu awal tidak 0, maka menu awal akan terus ditampilkan sampai si user itu input 0, artinya input case 0. Begitu ya. Cukup ya, Warda? Ya, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami bisa menyelesaikan tugas ini, aplikasi ini, program ini dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan maksimal kemampuan kami. Terima kasih juga kepada Kang Tete yang sudah membimbing selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Titip salam juga, semoga Kang Teteh bisa sehat selalu di sana. Amin. Amin. Nah, cukup, terima kasih. Udah ya, Warda? Tutup ya? Ya udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.